Diyakini menjadi lokasi yang dikuasai oleh perwujudan sosok astral dari sebuah benda pusaka. Nama Curug Cigentis diberikan sesuai dengan legenda dari sosok Nyi Gentisari. Warga sekitar meyakini Curug Cigentis memiliki aura magis dan kerap kali mengundang manusia untuk mandi dan mencari keberkahan di area curug ini. Dibuka wisata ini dari tahun 96 udah dibuka wisata. Itu resminya dari tahun 2008. Banyak orang yang datang, itu tujuannya datang ke Cigentis itu hanya berziarah. Tak hanya sekali, masyarakat sekitar maupun wisatawan mengaku sering kali melihat adanya sosok wanita berpakaian dayang serta sosok laki-laki tinggi besar berpakaian pangsi yang juga diyakini masyarakat setempat sebagai dayang dari sosok Nyi Gentisari. Yang namanya Ibu Ratu Nyi Gentisari yang dituain, yang mimpin di area sini, pakai bajunya baju kebaya hijau ya. Kalau bahasa Sunda pakai gelung ya kayak sinden. Bertemu sama nenek-nenek gendong anak di lokasi Curug Cigentisnya. Curug yang memiliki tinggi mencapai 25 meter di daerah Karawang ini konon memiliki sejarah yang berkaitan dengan Wali Songo. Masyarakat sekitar percaya akan kedahsyatan efek dari mandi dan ritual keberkahan yang mampu diberikan sosok Nyi Gentisari pada Curug Cigentis di Karawang ini. Kita sebagai penghormatan ya sodakoh sama makhluk-makhluk tersebut gitu. Hanya sebatas membakar buhur, kopi pahit, kopi manis yang kayak gituan lah. Lalu siapakah sosok Nyi Gentisari sehingga dipercaya mampu memberikan keberkahan? Bagaimana kebenaran legenda yang beredar di masyarakat tentang Curug Cigentis? Serta benarkah ia mampu memberikan keuntungan duniawi pada manusia? Pada malam ini, mampukah kami mengungkap misteri dan aura mistis dari Curug di Karawang ini? Kayak Kak Frisly, kan Anda, Siap. kita bakalan ke Curug Cigentis. Oke. Yang namanya sendiri itu diambil dari Nyai Gentis. Dan tempat ini sendiri itu dibuka untuk tempat wisata dari tahun 90 sampai 2000-an. Jujur beritanya pun masih simpang siur, aku masih belum tahu kapan persisnya. Tapi kalau menurut Kak Frisly dan kan Anda sendiri itu Siap. dari perjalanannya aja tuh gimana? Kalau sejauh ini sih yang saya tangkap, hawanya emang banyak sekali segi yang saya katakan soal hal yang positif banget, Mas ya, kayak gitu. Dan emang kalau dibilang segi negatif sih ada ya, tapi hanya sedikit. Lebih dominan berarti sosok yang positifnya ya? Yang positifnya. Nah, Mas ya, ini sih kita sebenarnya udah disambut sama sosok bentuknya kayak hewan. Oh iya. Jadi bentuknya hewannya itu kayak entok ya, apa ya? Bebek. Bebek. Kalau yang biasa kita kalau di kampung itu biasa diketahui soal penyebutannya itu entok. Nah, sosoknya itu di sini Mas ya. Di sini dia diam, masih posisinya lagi diam. Nah, tapi kalau yang saya tangkap dia bisa menjelma seperti manusia. Jadi seakan-akan dia itu adalah jelmaan manusia pada saat zaman dulunya itu. Oh, berarti dia meniru ya kan Anda ya? Betul, betul. Terus apakah sosok ini bisa kita bilang sebagai sosok siluman kan Anda? Kalau untuk sosok siluman sih belum bisa saya sebutkan sosok siluman apa enggak ya, Pak saya. Soalnya emang sosok ini adalah yang saya tangkap saat ini adalah sosok kayak hewan dengan bentuk yang entok itu. Tapi di segi lain, saya mendapatkan hawanya itu panas. Hawanya panas. Kalau pandangan saya, kalau hawa panas itu adalah dia suka negatif, suka mengganggu. Yang paling mengganggu di sini sesosok bebek entok lah. Nah, itu sering mengganggu di jembatan 2 ini. Sebentar, berarti dari tadi kan kita ngomongin soal banyaknya sosok yang memiliki energi positif ya. Ya. Tapi malah ini sosok yang kita temui itu negatif terus. Betul. Emang mereka tuh nggak bentrokan atau gimana kan Anda? Kalau untuk itu kan per wilayah, Pas ya. Oh. Per wilayah. Ya,
jelma jadi manusia. Nah, sosok ini mengubah wujudnya menjadi manusia. Jadi sosok ini adalah sosok anak-anak. Anak-anak, cuma anak ini adalah sosok wanita. Sosok wanita cuma masih anak-anak. Nah, dia itu emang suka mengganggu di wilayah sini pas ya. Oh, di sekitaran Iya. sini ya. Dia Ganggu seperti apa kan Anda? dia bilang suka lalu lalang Hmm. pada saat ada pengunjung yang datang ke sini. Jadi pada saat pengunjung datang ke sini itu bentuknya kayak hewan, bentuknya kayak entok itu. Kalau entok itu kan suka apa ya? Kalau Ngejar. iya. Nah, pada saat pengunjung itu mencoba untuk melihat sosok hewannya ini lagi, Hmm. Nggak itu ada. nggak ada menghilang. Oh, gangguan seperti itu berarti yang Iya, ditimbulkan ya. betul. Oke. Terus Kananda, apakah sosok ini mengetahui soal misi yang kita cari pada malam hari ini? Adanya banyak orang yang meminta berkat di tempat ini. Oh, saya pindah dulu. Pelan Kak. Hati-hati Kananda. Kamu mengetahui enggak? Dia mengetahui pas ya, Hmm. mengetahui soal kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin penduduk-penduduk yang datang ke sini untuk meminta sesuatu, atau bisa kita bilang soal rezekian, jodoh ataupun yang lainnya. Dia mengetahui soal hal itu. Kenapa dia bisa mengetahui? Dia bilang emang ada malam-malam tertentu di situ banyak sekali pengunjung-pengunjung pada saat Datang malam. ke sini Iya, ya. betul. Oh, terus sorry Kaden, tapi untuk sosoknya sendiri apakah memang ada satu sosok yang akhirnya memberikan apa yang diinginkan atau gimana Kaden? Dia tidak mau ngasih Iya. tahu pas ya. Dia ngejar. Nggak mau ngasih tahu soalnya namanya, kalau yang saya tangkap ya, anak kecil ini hanya mengetahui aja kegiatan penduduk sini, tapi dia tidak mau ngasih tahu soal Informasi info lebih yang dalam lebih lagi lanjut ya. lagi. Takut juga sih dia, kalau yang saya tangkap ya. Takut. Tapi menarik sih Fasya, Kananda, karena Iya. sebenarnya malam ini lagi-lagi kita datang di malam purnama, Betul. di mana malam ini sebenarnya sedang banyaknya orang yang datang ke tempat ini Betul. mungkin untuk kayak yang tadi misi kita. Mereka meminta berkat, tapi mungkin kita bisa langsung Iya. lanjut ya. Betul. Kita cari Boleh. informasi dari mereka. Ya, yang bilang. Yuk. Mendapatkan informasi bahwa banyak manusia datang ke sini untuk mencoba mencari berkah. Tim mencoba menggali informasi dengan mencari penunggu lain di area Curug Cigentis. Dijawab salamnya. Ya, Oh iya. Fasya, Ya. Kananda, ya. saat ini di sampingku persis, Hah? di atas batu ini berdiri satu sosok laki-laki yang memakai pakaian menurutku ini masih di zaman kerajaan, karena di tangannya itu ada seperti gelang lempengan emas, ada satu di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu di bawah sini dan juga di atas sini. Terus juga tidak memakai pakaian atas, tapi memakai celana yang ditutup kembali dengan kain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lagi ngapain Kak Frisli sekarang? Saya Frisli, ini Fasya dan juga Kananda. Sosok ini menyebutkan namanya. Iya. Nama sosoknya adalah Raden Wangsa Manggala.